Sahabat Indonesia, ketika Roh Kudus memanifestasikan diri ke dalam hidupmu, maka suatu perubahan yang dahsyat pastilah akan terjadi. Engkau akan menjadi pribadi yang hebat di dalam kuasanya, engkau akan melesat tepat pada kehendak dan rencananya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silakan tekan tombol like-nya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di hari Pentakosta itu, Roh Kudus dicurahkan dan memanifestasikan diri melalui dua hal ini. Yang pertama, kuasa. Roh Kudus memanifestasikan kuasa ilahi yang dapat mengubah hidupmu seketika dan selamanya. Murid-murid yang berkumpul di ruang atas di Yerusalem sedang membulatkan hati dan berdoa. Mereka baru saja menerima mandat untuk menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebuah mandat yang pastilah mustahil untuk mereka laksanakan. Mental mereka sudah hancur berkeping-keping ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Jangankan bersaksi, diketahui sebagai murid Yesus saja, mereka tidak punya nyali. Itu sebabnya mereka sempat mengunci diri di dalam sebuah ruangan sampai kemudian Yesus yang bangkit datang dan menjumpai mereka. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, segalanya berubah. Lukas yang menuliskan Kisah Para Rasul menceritakan dari langit turun suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sahabat Indonesia, Roh Kudus memanifestasikan dirinya sebagai kuasa ilahi. Tiupan angin yang keras dan lidah-lidah api menjadi perwujudan kuasa ilahi yang mengubah hidup para murid seketika dan selamanya. Lihatlah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi mengunci diri di dalam ruangan. Di hari Pentakosta itu, di depan ribuan orang, mereka berdiri dengan gagah berani dan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus. Sahabat Indonesia, ketika Roh Kudus dicurahkan, pribadi yang lemah diubah menjadi pribadi yang gagah perkasa. Dalam hidup ini, jangan engkau kalah dengan ketakutanmu, keraguanmu, ketidakpercayaan dirimu. Jangan pernah mau potensi dirimu, hasratmu, cita-citamu, panggilan hidupmu dipenjara oleh rasa takutmu. Engkau dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhanmu. Tetapi engkau memerlukan Roh Kudus untuk membebaskanmu dari penjara mentalmu. Dalam pimpinan dan kuasanya, engkau akan menjadi alat yang hebat di tangannya. Karena itu, berikan hidupmu dijamah oleh Roh Kudus dan alamilah perubahan hidup yang nyata oleh kuasanya. Yang kedua, Roh Kudus memanifestasikan diri sebagai sebuah kehendak untuk bersaksi. Ketika para murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus. Mereka tidak bisa lagi diam. Ada suatu gejolak di dalam dada, sesuatu yang membakar hati mereka. Api kerinduan untuk menjadi saksi itu tiba-tiba tidak tertahankan lagi. Maka seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sahabat Indonesia, bahasa-bahasa lain yang diucapkan para murid adalah suatu manifestasi kehendak untuk bersaksi dari Roh Kudus. Orang dari berbagai suku bangsa yang pada waktu itu sedang berkumpul di Yerusalem dan mendengarnya menjadi takjub. Lihatlah apa yang disaksikan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sahabat Indonesia,
Ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, inilah yang pasti terjadi. Engkau tidak mungkin tidak bersaksi. Engkau juga tidak mungkin untuk tidak berbicara tentang Tuhanmu. Dan engkau tidak mungkin berbicara dan orang tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Perkataanmu, ucapanmu, kata-katamu akan menuntun orang untuk bertemu dengan Tuhanmu. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, perhatikanlah kebenaran ini. Besarnya kuasa Roh Kudus akan terlihat jelas dan nyata dari besarnya perubahan yang terjadi di dalam hidupmu. Besarnya kuasa Roh Kudus juga akan terlihat jelas dan nyata dari seberapa besar kerinduanmu untuk orang lain mendengar berita tentang Tuhanmu, percaya dan diselamatkannya. Maka Yerusalemmu, Yudeamu, Samariamu, dan ujung bumimu menjadi ukuran seberapa besar manifestasi Roh Kudus di dalam hidupmu. Sahabat Indonesia, Roh Kudus memanifestasikan diri melalui kuasa ilahi dan kehendak untuk bersaksi. Maka beranikan dirimu untuk menjadi saksi, karena keduanya adalah manifestasi Roh Kudus di dalam hidupmu. Selamat menjadi saksi dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Sahabatmu ini mendoakanmu.